Chen Yize. Kamu minum alkohol berapa banyak? Aku tidak minum alkohol. Aku seorang tunawisma. Aku seorang tunawisma yang mengembara. Jangan bilang begitu padaku. Kalau kamu tunawisma, semua properti atas namamu hanya hiasan. Aku benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Kamu mau menampungku? Aku sekarang punya pacar. Kamu keberatan kalau ada satu lagi? Aku tidak perlu status. Tuan muda ketiga dari keluarga Chen. Ternyata ingin jadi orang ketiga. Asalkan bisa bersamamu. Jadi selingkuhan pun aku rela. Kamu ngapain? Lepaskan aku Lepaskan aku Chen Yige, kamu gila. Datang ke sini. Dengan mabuk macam apa ini? Aku tidak gila, kamu adalah istriku. Aku berhak melakukan apapun padamu. Sah. Kalian sudah bercerai 5 tahun lalu. Tapi aku belum menangis. Kamu memperhatikan? Tidak tahu. Ponselnya? Saya juga tidak tahu di mana ponselnya. Kalau begitu malam ini tidur di sofa. Aku mau tidur bersamamu. Kalau tidak tidur di sofa, ya pergi saja. Kenapa aku di sini? Pak Chen sudah lupa. Tadi malam kamu bersikeras. Ingin menjadi selingkuhanku. Maaf, tadi malam aku melakukan hal yang memalukan. Sayang, aku mau minum air. Siapa yang kau panggil sayang? Aiwei. Siapa yang mengizinkanmu tidur? Ini baju siapa? Ini baju siapa? Tentu saja baju pacarku. Kamu memberikan pakaian pacarmu untuk aku pakai. Wen Yue, kamu menghina aku. Kenapa merasa bersalah? Kenapa aku harus merasa bersalah? Aku tidak memberikan pakaian Hikisheng untukmu. Kalau bukan itu, pakai apa? Mau pakaian wanita? Kamu bisa belikan aku yang baru. Aku tidak mau memakai baju yang sudah dipakai pria lain. Terutama Hikisheng. Tuan Chen, di sini tidak ada tempat untukmu. Tolong jangan ganggu aku lagi di masa depan. Kamu tinggal bersama Hikisheng. Sekarang kamu bertanya begitu. Aku bisa menganggapmu sedang cemburu. Tentu saja, kamu istriku. Itu sudah berlalu. Sekarang Hikisheng adalah pacarku. Aku juga tidak akan memberi kesempatan padamu untuk jadi orang ketiga. Lupakan saja. Aku benar-benar mencintaimu. Kembalilah. Kembali padaku. Semua sudah berlalu. Sekarang akhirnya kamu tidak menyembunyikan identitasmu lagi. Pernikahan kita sejak awal memang hanya untuk kepentingan bersama. Jadi, kenapa kamu masih saja tidak bisa melepaskannya? Aku tidak peduli, bagaimanapun juga kamu milikku. Dulu milikku, sekarang juga. Dan di masa depan, lebih lagi. Bagaimanapun juga kamu milikku. Dulu milikku, sekarang juga. Di masa depan, lebih lagi. Tidak ada masa depan. Tuan muda telah menyelidiki. Orang yang sebelumnya menyebabkan Nyonya keguguran adalah pengurus rumah. Orang yang memerintahkannya seharusnya adalah Chen Jianan. Apa yang kamu katakan? Chen Jianan. Setelah Nyonya kembali, dia masih sering berhubungan dengannya. Saya kira ada bahaya. Seorang wanita cantik sendirian. Kenapa kamu? Kamu mengenaliku.
Kamu memang benar-benar Wen Yun. Tidak mungkin aku, kan? Bagaimanapun, kita pernah memiliki hubungan. Kamu begitu mesra dengan si Chen itu. Aku sedih begitu lama. Sebenarnya kamu mau apa? Aku hanya ingin bernostalgia denganmu. Bagaimanapun, sekarang kamu adalah istri ketiga keluarga Chen. Sementara aku kehilangan segalanya karena Chen Yize. Menurutmu, bagaimana aku harus menghitung hutang ini padamu? Gila. Jangan coba-coba menggertakku. Aku sudah lama berjaga-jaga terhadapmu dan Li Sisi. Aku menyembunyikan anak itu dengan sangat baik. Apakah kamu tidak tahu? 1000 penjagaan sekalipun. Susah menjaga dari pengkhianat dalam keluarga. Kalau bukan karena Chen Jianan yang memberitahu aku mungkin tidak akan secepat ini tahu. Mami. Mama Xiao Shan. Kalau ada yang mau dikatakan, sampaikan saja padaku. Anak tidak bersalah. Anak sama sekali tidak. Bagaimanapun, dia adalah anak Chen Yize. Kalau nanti dia tahu anaknya sudah tidak ada, pasti akan sangat seru. Hahaha, memikirkan ini. Seluruh tubuhku bergetar. Sangat bersemangat. Berani sekali. Kenapa anak ini sekarang ada di tanganku? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kalau kamu paham. Datanglah seorang diri dengan uang ke gudang. Jangan beritahu siapapun. Termasuk Chen Yize. Dan jangan lapor ke polisi. Kalau tidak, aku akan memotong anak itu dan mengirimkannya kepadamu. Aku sudah gila sejak lama. Kalian yang membuatku gila. Ikuti apa yang aku katakan. Ayo. Apakah Anda di rumah, Nyonya? Sudah 2 hari, tapi belum menemukan Nona Meng. Hari ini kita akan melepaskanmu. Itu Wang Kairan. Wang Kairan yang menculik Xiao Shan. Bagaimana ini, Xiao Shan? Semoga tidak ada apa-apa. Jangan takut. Aku di sini, jangan takut. Tak disangka itu Wang Kairan. Segera kendalikan Li Sisi. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan dia. Ini salahku. Aku yang tidak melindungi anak kita dengan baik. Tidak ada apa-apa. Dulu aku kehilangan kesempatan untuk melindungi kalian. Kali ini, aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Kita harus menemukan Xiao Shan. Aku pasti akan menghancurkan Wang Kairan. Di mana anakku? Katakan padaku untuk melepaskan aku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Temukan Xiao Shan dulu. Wang Kairan. Bodoh sekali kamu. Bagaimana aku bisa buta dan memilihmu? Kalau bukan karena dukunganmu yang tidak mencukupi, akan muncul situasi seperti ini? Kamu berbohong, aku tidak. Ternyata kamu. Paman. Aku tidak. Semua dia yang berbohong. Jika terlibat dalam penculikan, bagaimana mungkin menunggu kalian untuk menyalahkan aku? Aku tidak, Kak. Bohong. Si Wan. Dia terus menggoda aku sejak pertama mendekatiku. Kalau tidak, mana mungkin aku tertarik pada anak seorang selingkuhan. Dia bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambutmu. Aku merasa kasihan padamu. Masih ada rasa malu tidak? Jelas-jelas kamu yang serakah akan kemewahan. Selalu ditanggung oleh kakakku. Benar-benar mengira dirinya sebagai anak orang kaya kedua. Kamu itu cuma pria Phoenix. Aku pria Phoenix. Kamu dulu yang mendesakku untuk tidur denganmu. Dan bahkan memberiku seorang anak. Menyalahkan Chen Yize. Kalau soal murah hati, siapa yang bisa lebih murah hati darimu? Kalian jangan bicara lagi. Di mana anakku sebenarnya? Ini kesempatan terakhirmu.
Jangan mendekat, aku sarankan jangan mendekat. Kalau tidak, anakmu akan mati lebih dulu dari aku. Hei hei hei, bilang atau tidak, aku bilang. Aku bilang. Chen Jiangnan. Kenapa bisa Chen Jianan? Waktu itu dia bahkan membantu saya menjaga anak ini. Makanya saya percaya. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Apa yang akan dia lakukan pada Xiao Shan? Jangan khawatir. Selama dia belum mencapai tujuannya, dia pasti tidak akan menyakiti anak kita. Apa yang ingin kamu lakukan dengan pria ini? Keduanya. Siapkan masuk. Chen Jianan. Kemana kamu sembunyikan anakku? Anak itu ada di sini. Tapi aku sarankan kalian jangan bertindak sembarangan. Karena ada bahan peledak di sini. Kalau tidak percaya, kalian bisa coba. Suruh mereka pergi lebih jauh. Chen Jianan, kamu sudah gila. Kenapa kamu melakukan ini? Nyawa anak itu awalnya aku yang beri. Jadi, apa yang aku lakukan sekarang? Bisa dianggap lunas. Chen Jianan, kamu mau berhenti. Orang yang mengambilnya adalah aku. Tidak ada hubungannya dengan anak itu. Yang aku benci adalah kamu. Nyawamu. Aku pasti akan mengambilnya. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, ayo pergi. Tidak perlu berurusan dengannya. Fumizuki, berhenti di situ. Namaku Bui. Mantan istrimu sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Berhentilah membohongi dirimu sendiri. Apa? Benarkah kau ingin aku menunjukkan tes DNA di depanmu? Apakah kau punya hak untuk melakukan tes DNA? 5 tahun yang lalu. Siapa yang membawa mantan istrimu ke rumah sakit untuk aborsi? Maaf. 5 tahun lalu yang membawamu ke rumah sakit untuk aborsi adalah kakek. Ada bedanya? Kamu tetap tidak bisa melindunginya. Tolong jangan ganggu aku lagi di masa depan. Jadi kamu mau bersama pria ini? Iya. Dia pacarku. Segera dia akan jadi suamiku. Aku juga punya hak asuh anak. Kamu tidak punya hak membawa anakku untuk mencari orang lain. Dan memanggilnya ayah. Aku tidak akan menyerah. Kamu dan anak itu hanya milikku. Kuo Hui, jangan takut. Ada aku di sini. Tidak ada yang bisa merebut hak asuh anak, ayo pergi. Namun sebelum kamu mati, aku butuh kamu membantu aku menandatangani 2 dokumen. Ternyata ini yang kamu inginkan. Benar, pewaris keluarga Cheng haruslah aku. Tapi aku bisa meninggalkan sedikit uang untuk Wenyun. Bagaimanapun juga, dia seorang janda dengan anak yatim. Kasihan sekali. Baik. Aku tanda tangan. Sekarang saatnya membuat pilihan. Anak atau Wenyu, kamu hanya bisa memilih satu. Tidak perlu memilih. Anak. Chen Yize. Waktumu tidak banyak lagi. Aku hanya memberimu 3 detik. Hahaha. 1, 2. Anak. Lepaskan mereka. Aku ikut denganmu. Jangan.